إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada khalifah yang keempat, yaitu Khalifatul Rashid Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Dan kemarin telah dibahas bahwa beliau telah dibaiat oleh sebagian besar para sahabat dan itu sah sebagai khalifah. Walaupun ada beberapa sahabat khususnya dari Ahlus Syam yang belum berbaiat, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan khilafah Ali bin Abi Thalib. Dan itu karena kesalahpahaman yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka yang sekarang kita bahas adalah keutamaan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, wa fi sahihaini an Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li Ali. Dari Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Hanya saja tidak ada nabi setelahku. Kalau Harun nabiullah, tetapi Ali bin Abi Thalib bukan nabi. Itu maknanya. Kedudukan engkau wahai Ali di diriku atau padaku seperti kedudukan Harun kepada Musa. Hanya saja enggak ada nabi setelahku. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini memiliki asbabul wurud, sebab tersebutnya hadis ini. Yaitu ketika Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menunggu di Madinah. Sedangkan kaum muslimin dan Rasulullah SAW berangkat berperang. Engkau, wahai Ali, sebagai wakilku di Madinah. Maka Ali merasa keberatan. Ya Rasulullah, engkau tinggalkan aku baina bis-sibyani wan nisa wal aramin. Ya Rasulullah, apakah kau tinggalkan aku bersama anak-anak, para wanita dan orang-orang lemah, para janda-janda atau para orang-orang tua?
Maka Nabi menghiburnya. Tidakkah engkau suka, wahai Ali, didudukkan sebagai kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada Nabi setelahku. Tahu apa maknanya? Musa alaihi salam pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tursina. Siapa yang diwakilkan untuk memimpin Bani Israel? Harun. Maka sekarang aku berangkat, aku wakilkan di Madinah engkau, wahai Ali bin Abi Thalib. Berarti kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun pada Musa. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Jangan kemudian menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib adalah seorang nabi seperti Harun, seorang rasul. Kita katakan hadisnya sendiri berkata, la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Itu keutamaan Ali bin Abi Thalib. Tetapi bukan berarti keutamaan dia seperti nabi, seperti Nabi Harun, bukan. Kalau mempermisalkan dengan nabi, Rasulullah SAW pernah mempermisalkan Abu Bakar dengan seorang nabi, pernah mempermisalkan Umar dengan seorang nabi, pernah mempermisalkan Ali bin Abi Thalib dengan seorang nabi. Ketika terjadi diskusi di antara para sahabat, bagaimana dengan tawanan-tawanan ini? Kata Umar, bunuh mereka semua. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka masih kerabat kita. Barangkali suatu saat mereka akan dapat hidayah. Biarkan mereka menebus tawanan-tawanan mereka dengan harta mereka, atau yang tidak memiliki harta mengajarkan anak-anak kita membaca dan menulis. Rasulullah SAW berhenti sejenak, kemudian masuk rumahnya. Begitu keluar kembali mengatakan, engkau seperti Nabi Nuh alaihi salam yang menyatakan, ya Allah, jangan sisakan orang kafir pun di muka bumi. Sedangkan engkau seperti Nabi Isa yang berkata kepada Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau mengadab mereka maka itu hamba-hambamu. Kalau engkau memaafkan mereka fa innaka ghafurur rahim. Bukan berarti mereka seorang nabi, tetapi memiliki rahmat kasih sayang yang mirip dengan mereka para anbiya, memiliki ketegasan seperti ketegasannya Nabi Nuh alaihi salam. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Demikian pula Ali bin Abi Thalib. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, anta minni bimanzilati Harun min Musa. Sesungguhnya engkau di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihi wassalam. Illa annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Keutamaan yang kedua adalah Rasulullah SAW ketika perang Khaybar menyatakan, la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh. Aku akan berikan bendera kepemimpinan ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Qala fatatawalana laha, kata para sahabat, maka kami pun berharap. Sampai-sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab ketika itu berkata, sungguh aku gak pernah ingin jadi pemimpin kecuali saat itu. Mudah-mudahan aku yang dijadikan sebagai pemimpin. Bukan karena aku ingin jadi pemimpin, tapi aku berharap mudah-mudahan aku orang yang dimaksud. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa yang tidak berharap ingin dicintai oleh Allah dan Rasulnya? Maka masing-masing para sahabat ingin untuk menjadi yang dimaksud, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Maka berpagi-pagi keesokan harinya mereka segera mendatangi Rasulullah SAW. Ternyata Rasulullah SAW melihat mereka dan bertanya, aina Ali? Mana Ali?
Fa utiya bihi armad, maka didatangkan Ali dalam keadaan dituntun radhiyallahu taala anhu karena matanya sedang sakit. Wa dafa'a ar-rayah ilaih, maka Rasulullah SAW mendoakannya. Ini sepertinya diringkas. Rasulullah SAW tafala fi ainaihi, tafala itu seperti meludah tapi tidak keluar banyak. Tuh begitu aja. Itu namanya tafala. Tafala fi ainaihi wa da'a lahu, dan kemudian mendoakannya. Maka dia pun fabari'a radhiyallahu taala anhu ka'an lam yakun bihi waja'. Tidak ada tersisa, seakan-akan gak pernah sakit. Fa'atahu ar-rayah fadafa'a ar-rayah ilaih, maka diserahkanlah tongkat atau bendera kepemimpinan ini kepada Ali. Fafatahallahu alaih, maka Allah menangkan perang tersebut dengan kepemimpinan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Diberikan kepada Ali, kemudian Nabi menyatakan unfudh ala rislik, berjalanlah dengan tenang, hatta tanzila bi sahatihim, sampai mencapai sahah benteng mereka. Ud'uhum ilal Islam, ajaklah kepada Islam. Kalau mereka menentang, maka perangilah mereka. Walamma nazalat hadhil ayah, ini keutamaan kedua, yaitu yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Dan ini pun tentunya keutamaan Ali bin Abi Thalib dan keutamaan para sahabat-sahabat yang lainnya, yang juga dikatakan yuhibbuhullah wa rasuluh. Ketika seseorang ditangkap karena berbuat sesuatu pelanggaran, kemudian dihukum dengan cambuk, ada yang melaknatnya. Kata Nabi, jangan dilaknat. Fa innahu yuhibbullah wa rasulah, karena orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW membacakan ayat Allah dalam surat Al-Hujurat. Dalam ayat itu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan keraskan suaramu di atas suara Rasulullah, dan jangan besarkan suaramu mengalahkan Rasulullah. Dikhawatirkan akan gugur amalan-amalan kalian, sedangkan kalian tidak merasa. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW kehilangan seorang sahabat. Aina fulan? Dicari, cari dia. Apa yang terjadi padanya? Maka didapati sedang menangis. Ya Rasulullah, aku dapati dia di rumahnya sedang menangis. Tanya, kenapa dia menangis? Wallahi demi Allah, aku merasa suaraku yang paling keras ketika itu. Maka aku takut. Yang dimaksud oleh Allah adalah aku, dan aku khawatir jangan-jangan amalanku akan gugur. Kata Nabi, sampaikan kepadanya berita gembira bahwa Allah dan Rasulnya mencintainya. Sampaikan kabar gembira bahwa dia dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Ali memiliki keutamaan sebagaimana para sahabat yang lain memiliki keutamaan. Dan keutamaan Ali radhiyallahu taala anhu yang khusus adalah bahwa beliau salah satu dari Ahlul Bait. Adapun yang pertama, masalah dipermisalkan dengan Nabi, Umar pernah dipermisalkan dengan seorang Nabi. Umar pernah dipermisalkan dengan seorang Nabi, sebagaimana Ali dipermisalkan dengan seorang Nabi. Maka mereka semua adalah orang-orang yang utama, khulafa ar-rasyidin. Keutamaan kedua, dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Naam, itu keutamaan Ali bin Abi Thalib dan keutamaan para sahabat yang lainnya. Tetapi ketika Allah turunkan ayatnya, faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Ketika turun ayat ini, katakan, panggillah, silakan kalian panggil anak-anak kalian, dan kami memanggil anak-anak kami. Istri-istri kalian, kami pun memanggil istri-istri kami.
dan diri-diri kalian dan diri-diri kami. Maka Nabi memanggil Ali bin Abi Thalib, memanggil Fatimah, memanggil Hasanan wa Husainan. Faqala, kemudian berkata, Allahumma haula'i ahli baiti. Ya Allah, merekalah ahli baitku. Ini khonibun a'azakumullah. Keluarga Nabi, kerabat Nabi, yang Nabi menyatakan ahli baiti, maka tidak bisa lagi masuk ke dalam keutamaan ini kecuali mereka-mereka yang ahlul bait. Siapa saja ahlul bait? Istri-istri Rasulullah SAW. Demikian pula turunan Ali bin Abi Thalib, turunan Aqil karena kedudukannya sama dengan Ali bin Abi Thalib, turunan Abbas, dan turunan Ja'far radhiyallahu taala anhum, Ja'far bin Abi Thalib, saudaranya, saudara Ali bin Abi Thalib. Maka mereka adalah ahlul bait. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makanya keutamaan Ali bin Abi Thalib dan keistimewaan beliau sehingga beliau sangat pantas untuk menjadi Khalifatul Rashid, Amirul Mukminin yang keempat setelah Abu Bakar wa Umar wa Uthman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Berkata Abu Ja'far At-Tahawi di dalam matanya, wahum al-khulafa'ur rasyidun wal a'immatul muhtadun wal mahdiyun. Mereka yang empat ini adalah khulafa'ur rasyidun, khalifah-khalifah yang lurus, wal a'immatul mahdiyun, dan para imam-imam yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan petunjuk. Maka dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz dalam syarahnya, syarah taqaddam al-hadith ats-tsabit fi sunan, telah lewat dalilnya hadis yang sabit, yang sahih, disahihkan oleh Tirmidzi dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, qala wa'adana Rasulullah SAW mau'izatan balighah, bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat mengena. Zarafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, yang menyebabkan mata-mata mencucurkan air mata. Wal qulub wajilat, bergetar hati. Faqala qailun ya Rasulullah, maka berkatalah seseorang, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi', seakan-akan ini adalah nasihat yang terakhir, nasihat perpisahan. Wa ausina, berikan wasiat kepada kami, atau fama ta'had ilaina, apa yang kau berikan pada kami dari pesan-pesan, berikanlah pada kami pesan-pesan. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberikan pesan dan memberikan wasiat. Usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa 'alaikum bisunnati. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah dan dengar dan taat pada penguasa kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, dalam riwayat yang lebih lengkap, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyyun mujadda'. Aku wasiatkan pada kalian untuk bertakwa pada Allah dan untuk mendengar dan taat pada penguasa kalian, walaupun yang memimpin kalian adalah bekas turunan budak dari Ethiopia, dari Habasyah, yang hitam, mujadda', cacat sekalipun. Fa innahu man ya'ish minkum ba'di, karena siapa yang hidup setelahku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak, pertikaian yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Lihat pesannya Rasulullah SAW, wasiat, pegang sunnahku dan sunnahnya para khalifah yang lurus ba'di, setelahku. Tamassaku biha, pegang dia. Wa'adu 'alaiha bin nawajid, dan gigit dengan geraham kalian, yang dipegang kuat-kuat.
Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan atas kalian untuk berhati-hati dari perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang baru ditambah-tambahkan dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap kebid'ahan adalah sesat. Akhwani fid din, a'azakumullah. Juga hadis yang sahih yang sudah pernah lewat bersama kita. Hadis ini walhamdulillah. Taib, kata Nabi, peganglah sunnahku dan sunnahnya para khalifah-khalifah yang lurus. Siapa khalifah yang lurus? Juga sudah kita bacakan dalilnya, yaitu pada halaman sebelumnya. Apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bahwasanya khulafar rasyidun 30 sana. Bahwa khalifah-khalifah yang lurus itu 30 tahun. Di halaman berapa itu? Setelah dihitung, ini khilafatun nubuwah 30 sana. Bahwa khilafah kenabian itu 30 tahun. Setelah itu Allah berikan kekuasaan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka 30 tahun dihitung, Abu Bakar Siddiq 2 tahun, Khilafah Umar 10 tahun, Khilafah Utsman 12 tahun, dan kemudian Khilafah Ali 4 tahun 9 bulan. Dan setelah itu Khilafah Al-Hasan 6 bulan. Mereka lah Khulafah Ar-Rasyidin. Maka kalau Nabi bersabda, peganglah sunnahku dan peganglah sunnahnya khalifah-khalifah yang lurus, maknanya peganglah sunnah Nabi SAW dan peganglah sunnahnya Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wal Hasan. Maka wahai kaum muslimin, jangan seperti Syiah yang Rafidah yang justru mereka membenci Al-Hasan, kemudian ekstrim berlebih-lebihan dalam mengangkat Al-Husain. Ajib. Padahal Al-Hasan yang justru termasuk dalam Khulafa Ar-Rasyidin. Justru Al-Hasan yang dipuji oleh Nabi dengan ibni hadza sayyid, cucuku ini atau anakku ini adalah sayyid, tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan besar dari kaum mukminin. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Tapi Syiah membenci Al-Hasan. Mengapa kalian mengaku pencinta Ahlul Bait tetapi membenci Al-Hasan? Mengapa menuduhnya sebagai pengkhianat yang mengkhianati Ahlul Bait? Mengapa menuduhnya mencoreng wajah-wajah kaum muslimin? Sungguh demi Allah, Al-Hasan bukan musawwid wujuhal muslimin. Sebaliknya, mubayyid wujuhal muslimin, membikin cerah wajah-wajah kaum muslimin, membikin gembira wajah-wajah kaum muslimin. Mereka berpelukan, mereka bergembira ketika Al-Hasan mengalah. Dan ini adalah perbuatan beliau yang terpuji, yang dipuji oleh Nabi sebelum terjadi. Inna ibni hadza sayyid, yang akan mendamaikan antara dua pasukan besar dari kaum muslimin. Walhamdulillah. Maka Khulafar Rasyidin, kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafar Rasyidin al-Mahdiyin. Kalau untuk kepentingan muslimin yang lebih besar, tidak mengapa untuk mengalah seperti Al-Hasan. Untuk kepentingan umat yang lebih besar. Demikian pula sunnahnya Abu Bakar wa Umar. Bagaimana Abu Bakar menentukan khalifah? Setelahku adalah Umar. Demikian pula sunnahnya Umar. Maka hendaklah kalian pilih di antara 6 orang ini. Dan sunnahnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang khas, yaitu ketika dikepung beliau tidak mengucapkan kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin, dan dia tidak mau menyebutkan satu perintah yang menyebabkan tertumpahnya darah kaum muslimin. Dan dia berkata, aku tidak menginginkan mereka berkorban untuk membelaku, tapi aku yang akan mengorbankan diriku untuk membela mereka agar darah mereka tidak tertumpah. Sehingga tidak ada yang tertumpah kecuali darahnya beliau sendiri radhiyallahu taala anhu. Siapa lagi yang terbunuh setelah itu? Tidak ada. Hanya satu.
Ini khonulina azakumullah. Dan beliau juga tidak mengalah pada pemberontak. Taib aku turun, tidak. Karena ini berbeda dengan sikap atau berbeda dengan situasi dan kondisi Al-Hasan. Mengalah untuk tidak terjadi pertempuran. Tetapi beliau kalau mengalah saat itu, taib aku turun dari khalifah, maka akan jadi senjata buat para demonstran. Tidak cocok demo, tidak cocok demo, tidak cocok demo, turun, akan berganti khilafah sehari 8 kali. Alaysa kadzalik? Yang ini mereka nggak cocok, demo, turun. Sejam kemudian dipilih yang itu, yang sana nggak cocok, demo, turun lagi. Maka beliau berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau mereka menuntutmu untuk melepas pakaianmu, ini pakaian khilafah, jangan kau lepas. Maka Utsman juga mencontohkan satu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW pada kejadian tersebut. Dan ini khonibina azakumullah, masing-masing memiliki khas dan keistimewaan mereka. Sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Khonibina azakumullah, apa yang khas pada Ali bin Abi Thalib? Ketegasan beliau dalam memerangi khawarij. Ini sunnatul khulafa ar-rasyidin. Sunnahnya Khalifatul Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika muncul kelompok yang menghalalkan darah kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka Ali mengatakan, wallahi la uqatilannahum hatta la yabqa 10. Sungguh demi Allah, aku akan perangi mereka semuanya sampai tidak tersisa 10 orang pun. Dan tidak tersisa kecuali 9 orang. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Inna lillahi waliyan. Sesungguhnya Allah memiliki wali-wali. Yang idza aqsama 'ala Allah la abarrah. Yang kalau bersumpah dengan nama Allah, Allah tepati. Bersumpah dengan nama Allah, wallahi demi Allah akan saya perangi sampai tidak tersisa 10 orang. Benar-benar terjadi. Tidak tersisa kecuali 9 orang. Ikhwani fillah azakumullah. Dan itu pun mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka Ali menyatakan, demi Allah aku yakin mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah. Cari orang yang dikatakan oleh Nabi sebagai seorang tokoh dari mereka yang memiliki ciri-ciri. Cari. Ciri-cirinya yang itu menjadi julukannya Dzi Sudayya. Dzi Sudayya, pemilik tetek di ketiaknya. Jadi ketiaknya ada daging tumbuh seperti tetek perempuan. Cari. Dicari, ketemu. Kata Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah, kita tidak salah memerangi satu kaum. Kita tidak salah memerangi satu kaum. Ini ketegasan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan keyakinan beliau bahwa ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Karena Nabi sudah berkata, "Lau adraknahum laqatalnahum qatla 'ad." Sungguh kalau kami menemui mereka, kami akan perangi mereka. Artinya disuruh untuk memerangi mereka, dan diperangilah Khawarij oleh Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Wa tartibul khulafa ar-rasyidin radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in fil fadli katartibihim fil khilafah. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, dan ahlu sunnah meyakini, para imam-imam, para ulama ashabul hadis meyakini bahwa keutamaan mereka, susunan keutamaannya persis seperti susunan khilafahnya. Susunan keutamaannya sesuai dengan susunan khilafahnya. Khilafah yang pertama Abu Bakar, maka itu yang paling utama. Yang kedua Umar, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Utsman, maka Utsman adalah yang ketiga keutamaannya. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kelima adalah Al-Hasan radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tartibuhum fil fadli katartibihim fil khilafah. Ini perlu dicatat penting atau dikasih stabilo di kitabmu, bahwa tartibuhum fil fadl, keutamaan mereka dalam atau susunan keutamaan mereka seperti susunan khilafahnya. 'Ala 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 '
Maka yang pertama dan kedua adalah Abu Bakar wa Umar memiliki keutamaan-keutamaan lebih daripada Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti mereka semuanya, khulafa ar-rasyidin. Walam ya'murna fil iqtida'i fil af'ali illa bi Abi Bakr wa Umar. Tetapi ketika berbicara tentang masalah fi'il, meneladani perbuatan, Nabi menyebut dua. Iqtadu billadaini min ba'di. Teladanilah dua orang setelahku, Abi Bakr wa Umar. Wa fihi dha'fun. Hadis ini ada kelemahan, sehingga secara umum khulafar rasyidin sudah termasuk Abu Bakar wa Umar. Wa farqun baina ittiba' sunnatihim wal iqtida'i bihim, dan berbeda kata Ibn Abdul Aziz karena menganggap hadis tadi sahih, maka beliau berkata iqtida dengan mengikuti sunnah berbeda. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, iqtadu, teladanilah Abu Bakar wa Umar, ikutilah khulafa ar-rasyidin semuanya. Maka Abu Bakar wa Umar lebih daripada yang lainnya dalam masalah ikutan menurut Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa qad ruwiya an Abi Hanifah, telah diriwayatkan dari Abu Hanifah, taqdimu Ali ala Utsman. Perhatikan adanya perbedaan di antara ulama dalam masalah Utsman dengan Ali, tetapi tidak ada perbedaan tentang Abu Bakar wa Umar. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama yang lainnya menyatakan dengan bahasa bahwa keutamaan yang paling utama adalah Abu Bakar wa Umar, kemudian Utsman dan Ali. Lihat bahasanya. Tidak menyatakan dengan Utsman kemudian Ali, tidak. Abu Bakar kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu taala. Mengapa? Karena yang ini ijma'. Abu Bakar yang paling utama, ijma', la khilafah fi. Enggak ada khilafah, enggak ada perselisihan. Kemudian Umar, tidak ada perselisihan. Kemudian Utsman atau kemudian Ali, ada perselisihan. Walaupun yang rajih, yang lebih kuat adalah Utsman dulu kemudian Ali, sebagaimana ucapan pertama tadi, urutannya seperti urutan khilafah. Tetapi ada qaulun minal ulama yang akhirnya tidak bisa mengatakan bahwa ini ijma'. Baik, yaitu di antaranya ucapan Abu Hanifah yang menyatakan Ali dulu, yang ketiga baru Utsman yang keempat. Walakin zahiru madhabihi taqdimu Utsman ala Ali. Tetapi yang tampak dari madhabnya yang dipegang oleh pengikutnya, Ali yang keempat, Utsman yang ketiga. Utsman dulu kemudian Ali. Wa ala hadza ammatu ahli sunnah. Dan kemudian setelah itu seluruh ahli sunnah berpendapat bahwa Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Walaupun untuk menyatakan ijma', Abu Bakar kemudian Umar ijma'. Baru kemudian Utsman dan Ali ijma'. Utsman dan Ali. Mana dulu? Wallahu alam. Karena tidak ijma'. Ada yang mengatakan Ali kemudian Utsman, ada yang mengatakan Utsman kemudian Ali. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa qad taqaddama qaulu Abdurrahman ibn Auf li Ali. Dan telah lewat ucapan Abdurrahman ibn Auf kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Inni qad nadartu fi amrin nas. Falam arahum ya'diluna bi Utsman. Ingat Abdurrahman ibn Auf yang dipilih oleh Umar dari 6 orang, tapi kemudian beliau yang berkata, apakah ada yang mau mengalah? Kemudian dia yang akan memimpin. Kalau nggak ada, aku mengalah. Jangan pilih aku keluar dari pilihan. Aku yang akan memilih kalian.
Perintah pertama, apakah ada di antara kalian yang mau memberikan haknya pada orang lain? Yang satu menyatakan hakku aku berikan pada Ali. Yang satu menyatakan hakku aku berikan pada Utsman. Habis? Tinggal berapa? Diambil 3, tinggal 2. Kok bisa 6 diambil 3 tinggal 2? Karena yang satu adalah Abdullah Ibn Umar, yang Umar sudah berkata jangan dipilih. Ikut musyawarah tapi jangan dipilih. Maka tinggal Ali dengan Utsman. Apa kata Abdurrahman Ibn Auf setelah keliling mendatangi tokoh-tokoh para sahabat dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar. Didatangi satu persatu, diajak musyawarah sampai pagi harinya, semalam suntuk dia pergi. Bahkan beberapa hari. Dan berkata, "Inni qad nadartu." Aku sudah melihat pendapat-pendapat manusia. Falam arahum ya'diluna bi Utsman. Aku tidak melihat ada yang bisa mengalahkan Utsman. Aku tidak melihat ada yang bisa mengalahkan Utsman. Maka ambil tangan Utsman, hat yadak, berikan tanganmu, belum dibayar. Qala Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah, man lam yuqaddim Utsman ala Ali faqad azra bil muhajirin wal ansar. Kata Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullah, siapa yang tidak mengutamakan Utsman di atas Ali radhiyallahu taala anhuma, berarti dia telah menyalahkan muhajirin dan kaum ansar. Kalau ada yang menyatakan Ali lebih utama daripada Utsman, berarti dia telah menyalahkan muhajirin dan ansar. Mengapa? Karena yang memilih Utsman sebagai khalifah ketika itu dibandingkan dengan Ali adalah muhajirin dan ansar. Maka berarti kalau engkau menganggap lebih utama Ali, berarti engkau telah menyalahkan muhajirin, telah menyalahkan ansar, dan telah menyalahkan Abdurrahman ibn Auf. Bahwa engkau salah membandingkan antara Ali dengan Utsman, milihnya Utsman. Harusnya Ali. Berarti kamu sok tahu, merasa lebih tahu daripada mereka semua para sahabat. Dan ini tentunya menunjukkan satu kejelekan tersendiri. Berarti engkau merasa lebih alim dari para sahabat muhajirin dan ansar. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar, dalam dua kitab sahih dari Abdullah bin Umar, kunna naqulu wa Rasulullah hayy. Kata Ibnu Umar, kami mengatakan dan Rasulullah masih hidup. Di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Utsman. Dan Ibnu Umar tidak mengatakan saya berkata, tidak. Mengatakan kami, kunna naqulu, kami para sahabat berkata, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Dan itu Nabi masih hidup. Kalau salah akan ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu kan dari Abdullah bin Umar, anaknya Umar, ya pantas saja. Baik. Riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ditanya oleh anaknya, wahai bapakku, siapa manusia yang terbaik setelah Rasulnya? Oh, ma ta'rif? Kata Ali bin Abi Thalib, apakah engkau tidak tahu? Karena sudah masyhur. Lah, aku ingin dari engkau. Aku sudah tahu, tapi aku ingin dari engkau, wahai bapakku. Kata Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tsumma man? Kata anaknya, kemudian siapa? Kata Ali, kemudian Umar. Anaknya menginginkan kalau bapaknya yang ketiga. Tsumma anta ya abati? Apakah kemudian engkau yang ketiga, wahai abati? Dijawab, la. Ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku tidak lain kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Demikian barakallahu fikum keutamaan-keutamaan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin yang urutan keutamaannya seperti urutan khilafahnya.
Yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Al-Hasan radhiyallahu taala anhum ajma'in.